kembali para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten dimanapun sudah berada yang sudah bergabung di channel YouTube kami di RSPD FM Klaten dan juga di 91,6 FM Radio Siaran Budi TTK Kabupaten Klaten. Berjumpa dalam podcast di BHCHT bersama kantor Bea Cukai Surakarta pada kesempatan hari ini dengan sebuah tema mengoptimalkan di BHCHT untuk petani tembakau, buruh pabrik serta masyarakat di Kabupaten Klaten. Pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan hari ini sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa, yang tidak asing lagi. Yang sebelah saya ada ini Mas Andromeda ya, Mas Andro, Mas Ari. ya, Mas Alfa Andromeda gitu. Ya, selamat pagi para mitra pendengar dan pemirsa. Ya, oke. Untuk yang sebelah ujung ada Mas Andika. Selamat berjumpa Mas Andika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Ari. Baik, oke. Ini kita berjumpa kembali di program podcast di BHCHT ya. Tema kita yaitu tentang mengoptimalkan di BHCHT untuk petani tembakau, juga buruh pabrik serta masyarakat di Kabupaten Klaten. Nah, ini nanti seperti apa kita ulas ya. Untuk mungkin yang pertama terkait dengan tadi tema kita ya. Bagaimana di BHCHT dapat digunakan untuk memberikan pembinaan teknis dan juga bantuan kepada petani tembakau nanti agar dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen mereka ini. Seperti apa ini? Mungkin dari Mas Andrew dulu atau Mas Andika. Mas Andika dulu. Nah, jadi terima kasih Mas Ari. Jadi di BHCHT itu kan dana hasil cukai hasil tembakau. Sesuai dengan namanya bahwa dana ini berasal dari hasil tembakau. Jadi di dana di BHCHT ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua terkait dengan kesehatan, kemudian yang terakhir terkait dengan penegakan hukum. Nah, di sini yang menarik adalah di kesejahteraan masyarakat itu kalau kita breakdown lagi, Mas Ari. Jadi memang yang difokuskan adalah ternyata untuk para masyarakat yang bergerak atau mungkin berperan aktif dalam hasil tembakau. Salah satunya adalah petani tembakau. Nah, jadi kalau kita lihat kesejahteraan masyarakat ini kalau dibagi lagi, yang pertama itu adalah peningkatan kualitas bahan baku hasil tembakau. Oke, betul. Itu realisasinya seperti apa? Jadi konsepnya adalah kami berusaha untuk mengembalikan dana ini untuk pengembangan hasil tembakau di daerah gitu. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dana ini berasal dari hasil tembakau. Jadi harus dikembalikan menjadi kegiatan pada hasil tembakau ini agar optimal. Peningkatan produktivitas atau mungkin betul. Kualitas gitu ya. Betul. Yang pertama tadi kan peningkatan kualitas bahan baku. Nah, untuk di Klaten ini peningkatan kualitas bahan baku dibagi lagi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama ada pelatihan untuk budidaya tembakau. Jadi ini mungkin kalau di Kabupaten Klaten ini diserahkan atau dipasrahkan kepada Dinas Pertanian. Jadi nanti yang mengelola itu adalah Dinas Pertanian. Yang bertanggung jawab. Karena kalau misalnya kami kan Mas. Kami kan tidak ahli di bidang pertanian tembakau gitu. Nah, itu untuk di Klaten sendiri ada pelatihan budidaya tembakau yang ditujukan untuk 12 kelompok tani yang ada di Kabupaten Klaten gitu. Tentunya harapannya dengan adanya peningkatan kualitas bahan baku ini nantinya ke depannya kualitas bahan baku khususnya hasil tembakau di daerah Kabupaten Klaten ini harapannya lebih optimal, Mas. Jadi nanti harapannya tidak hanya bisa mensuplai di daerah Kabupaten Klaten dulu, itu yang utama ya Mas ya. Jadi harapannya bisa mensuplai yang di Klaten dulu, karena di Klaten kan ada beberapa pengusaha atau produsen-produsen hasil tembakau yang pabrik-pabrik besar. Harapannya ya yang lokal ini bisa mensupport itu dulu gitu. Jadi betul. Jadi dengan mungkin bisa jadi kalau misalnya sekarang kan fenomenanya adalah banyak pabrik-pabrik hasil tembakau itu mengambilnya dari sebuah kawasan di luar daerahnya. Kebanyakan seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya pelatihan peningkatan kualitas bahan baku ini nanti hasil tembakau di wilayah Kabupaten Klaten ini bisa bersaing gitu dengan daerah-daerah lain. Dan harapannya nanti dari yang lokal dulu bisa mensuplai yang lokal, kemudian nanti langkah besarnya siapa tahu bisa mensuplai di daerah Solo Raya.
nanti kedepannya siapa tahu di daerah Klaten ini bisa mensuplai nasional gitu. Atau Harapannya ekspor juga ya. betul, atau malah nanti lanjut ekspor sendiri juga lebih bagus lagi seperti itu. Peningkatan pertanian itu mungkin para petaninya dilatih untuk biar Iya. nanti bisa Betul. membuat produksi tembakau itu kualitasnya Yang lebih jauh lebih berkualitas, baik, betul. tidak masuk standar untuk di pabrik-pabrik gitu ya. Iya, betul. Dan tidak hanya itu Mas, jadi oleh Dinas Pertanian itu ada juga pelatihan terkait pola kemitraan. Iya, nanti mungkin ini terkait dengan kemitraan, bagaimana mengelola hasil tembakau ini dari mulai menanamnya, kemudian menjualnya, itu mungkin ada pelatihannya. Nyari suppliernya gitu Nyari ya, suppliernya vendor-vendornya. gitu. Mungkin dari pertanian juga sudah memiliki data-data terkait produsen-produsen yang sekiranya membutuhkan hasil tembakau ini. Seperti itu Mas. Kemudian ada lagi terkait untuk pelatihan pertanian organik. Nah, ini juga termasuk salah satu program yang ada di Klaten. Itu ditujukan juga untuk 12 kelompok tani selama 1 tahun. Itu. Kemudian ada lagi terkait dengan manajemen agribisnis. Oke, jadi kalau peningkatan kualitas bahan baku ini saya rasa sudah cukup komplit ya Mas ya, mulai dari bahan bakunya, kemudian dari pola kemitraannya juga sudah ada, kemudian bagaimana cara mengelola hasil tembakau ini secara organik itu, kemudian ada pelatihan juga terkait manajemen agribisnisnya. Saya rasa dengan adanya 4 pokok kegiatan tadi di Klaten ini, harapannya yang cita-cita yang mungkin saya sampaikan tadi semoga bisa tercapai gitu Mas. Gitu. Dan tentunya ini berkesinambungan juga dengan DPACAT Mas. Jadi kalau misalkan nanti produksi hasil tembakau di Klaten ini banyak, kemudian nanti akan bermunculan misalnya investor-investor baru yang mendirikan pabrik-pabriknya di Klaten, tentunya ini akan menambah dana DPACAT untuk wilayah Kabupaten Klaten sendiri juga gitu. sangat menguntungkan dari Kabupaten Klaten sendiri. Betul. Jika nanti bisa untuk menyerap tenaga Betul, kerja, Mas. gitu ya. Oke. Karena kalau di Klaten ini kan rata-rata memang industri yang padat karya ya Mas ya. SKT atau sigaret kretek tangan yang membutuhkan banyak pekerja, dan biasanya pekerjanya itu ya masyarakat sekitar situ Mas. Manual gitu ya? Manual, betul, melinting secara manual. Nah, itu yang menarik Mas. Jadi selain itu juga untuk meningkatkan kualitas bahan baku ada yang namanya dukungan sarana prasarana Mas. Betul. Jadi di BCAT memfasilitasi itu. Kalau untuk di Klaten sendiri ada untuk penyediaan traktor, kemudian ada kultivator. Betul. Kultivator itu untuk mengolah tanah. Kemudian ada power sprayer Mas. Nah, yang paling menarik kalau menurut saya adalah terkait dengan rehabilitasi irigasi Mas. Sepanjang 1 kilo lebih. Gitu. Nah, ini kan harapannya juga dananya cukup besar juga. betul. Jadi dari sisi tadi pelatihan kan mungkin secara teorikalnya Mas. Kemudian ada bantuan sarana prasarana di situ. Kemudian tidak hanya itu Mas, juga ada terkait dengan pengadaan pupuk. Jadi ada pupuk itu pupuk NPK itu sebesar 100.000 kilo Mas untuk 1 tahun. 1 ton lebih. Nggih, betul. Nah, harapannya dengan adanya tidak hanya teorinya, kemudian dari Dinas Pertanian juga mensupport terkait dengan sarana prasarananya, kemudian dengan irigasi yang mungkin sudah lancar. Nah, itu kan harapannya bisa Mas. Jadi ini tidak hanya sekedar angan-angan saja, bahwa ke depannya bisa ada realisasinya gitu. Ya, jadi kualitas, meningkatkan betul, produktivitas gitu ya. betul. Kemudian ada lagi terkait dengan pengadaan kendaraan roda 3 Mas. Ini mungkin dikhususkan untuk akomodasi ya, mungkin akomodasi untuk bisa membawa misalnya alat-alat, atau misalnya pas waktu panen bisa untuk membawa hasil panennya, seperti itu Mas. Kemudian di kesejahteraan masyarakat lagi itu ada yang namanya pembinaan industri Mas. Jadi selain peningkatan bahan bakunya, ada terkait dengan pembinaan industri. Nah, di wilayah Klaten ini yang diambil adalah terkait dengan pelatihan melinting Mas. Nah, untuk yang kegiatan ini dikhususkan untuk para pekerja yang sudah bekerja di buruh atau di perusahaan hasil tembakau. Jadi untuk buruh-buruh pabrik. Nah, itu ditargetkan di tahun ini ada sekitar 300 orang yang akan nantinya untuk mengikuti pelatihan ini Mas. Gitu. Jadi sudah ada kuotanya gitu ya. Sudah ada Mas. Ini sebenarnya targetnya 300 orang gitu. Nah, ini kan dengan adanya ini kan kompetensi baru ya, mungkin bagi masyarakat ya. Jadi dengan memiliki kompetensi ini, kalau misalkan
Jadi peluang kerjanya itu lebih besar Mas, khususnya Betul. di industri hasil tembakau ini. Jadi dengan adanya keterampilan misalnya sudah dilatih untuk melinting, kemudian nanti bisa untuk digunakan bekerja di industri tembakau gitu Mas. Kemudian ada lagi yang terakhir itu adalah terkait dengan program pembinaan sosial Mas. Nah ini yang menarik ya. Jadi yang pertama, yang paling utama tentunya untuk bantuan langsung tunai Mas, PLT, ya. PLT. Ya. Nah ini targetnya juga cukup banyak, sekitar 6.000 orang. 6.000 orang. 6.000 orang Di yang Kabupaten akan Klaten. menerimanya. Betul, di Kabupaten Klaten dengan anggaran sekitar 7 miliar Mas. Oke, jadi cukup besar ya, dan tentunya harapannya ya bantuan langsung tunai ini bisa tepat sasaran Mas kepada para buruh-buruh pabrik yang secara tidak langsung ya Mas, secara langsung dan tidak langsung ini yang turut menyumbangkan DBHCAT ini untuk Kabupaten Klaten sebenarnya gitu. Kemudian ada lagi Mas untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, itu juga bisa difasilitasi melalui DBHCAT. Untuk di tahun ini ditargetkan untuk 2.000 orang. Jadi kalau BPJS Tenaga Kerja tentunya untuk para pekerja yang sudah bekerja di perusahaan hasil tembakau gitu. Oke, betul Mas. Ini kan secara pesertanya juga merasa terbantu, dari segi industrinya kan juga terbantu Mas, karena sudah difasilitasi untuk membayar iuran BPJS Tenaga Kerjanya gitu. Kemudian ada lagi untuk peningkatan keterampilan Mas. Pelatihan-pelatihan itu. Pelatihan-pelatihan. Nah, untuk di Klaten sendiri ini ada beberapa klaster ya Mas terkait dengan pelatihan. Yang pertama itu ada pelatihan menjahit. Itu kemarin dinas apa nggih kalau nggak salah, dinas tenaga kerja nggih. Betul, itu ditargetkan pelatihan menjahit itu sekitar 40 orang Mas. Kemudian tidak hanya menjahit, ada lagi pelatihan terkait olahan makanan roti. Iya, betul. Jadi buat roti, Mas. nanti mungkin harapannya ya setelah mengikuti pelatihan itu bisa terus berusaha gitu Mas, misalnya Bisa jadi berlanjut pengusaha kue gitu. Kemudian ada lagi, nah ternyata untuk yang kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya tentang tembakau Mas, jadi ada yang namanya di situ adalah untuk pelatihan atau bantuan berupa bibit bawang merah Mas. Jadi sebagai opsi misalkan nanti hasil tembakau ini sedang tidak baik-baik saja, nanti diberikan bibit bawang merah ini sebagai substitusinya gitu Mas. Jadi diverifikasi. ya betul, sebagai penggantinya seperti itu Mas. Untuk program kesejahteraan masyarakat. Luar biasa, ternyata juga hasilnya banyak efeknya gitu ya, semuanya bisa merasakan gitu ya. Betul. Maka dari itu untuk ini dari kantor Bea Cukai Surakarta ini juga gencar sekali untuk selalu mengkampanyekan gembor apa ilegal. Itu sangat merugikan negara dan juga warga masyarakat semuanya. Betul. Dan tentunya ini terkait dengan DBHCAT tadi Mas. Jadi karena DBHCAT berasal dari produsen-produsen yang legal yang membayarkan pajaknya kepada negara. Nah, dengan adanya rokok ilegal ini kan berarti yang seharusnya bisa masuk ke negara jadi hilang gitu Mas. Jadi untuk keuntungan beberapa pihak saja. Seperti itu. Cuma orang tertentu segelintir orang-orang Betul. tanggung jawab itu ya, yang untung gitu ya, tidak dipungut cukainya gitu ya, dan juga ini ya, kurang masuk di negara juga ya. Betul. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya mungkin dari Pak Andrew mungkin ya, bagaimana DBHCAT dapat dimanfaatkan untuk program-program pembinaan lingkungan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga keamanan atau program kesehatan. Ya, mungkin dari Baik, Mas Ari, tadi sempat dibahas oleh Mas Andika terkait dengan bagaimana alokasi DBHCAT ini untuk program pembinaan sosial ya, terutama dalam rangka peningkatan keterampilan kerja atau kesehatan ya. Kita bahas dulu yang untuk keterampilan kerja. Di Klaten sendiri tadi kan sudah dibahas bahwa ada pelatihan menjahit dan olahan roti ya. Dan itu kalau saya perhatikan untuk di Klaten ini pesertanya itu memang dipilih dari yang memang berkaitan langsung dengan industri atau pertanian hasil tembakau. Nah, tapi di tempat lain kalau saya lihat itu program-program keterampilan kerja ini
tidak hanya berfokus pada orang yang berkaitan langsung dengan hasil tembakau, ternyata bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, asalkan tadi KTP-nya KTP lokal ya. Misalkan Wonogiri ya daerah Wonogiri, Solo ya Solo gitu. Jadi DBHJT ini tidak hanya bermanfaat untuk pegawai atau buruh maupun pertanian hasil tembakau, ternyata malah bisa bermanfaat untuk orang yang tidak berada di lingkungan tersebut gitu, untuk masyarakat luas ya. Makanya sangat-sangat bermanfaat ya itu untuk keterampilan kerja. Saya contohkan di tempat lain itu ada program lain namanya makeup artist, program-program barista, kemudian barbershop, jadi program-program kekinian gitu Mas. Jadi untuk menarik terutama para anak-anak muda. Betul, kalau tadi di Klaten kan menjahit, ini kan mungkin anak-anak muda kurang tertarik gitu ya, tapi di tempat-tempat lain itu bisa membuat inovasi yang cukup menarik buat tadi anak-anak muda. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. Sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, cengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok rasa ada. Woi, Aja. aku. Oke, ini ya. Aja, baru kok ya. Aku ning kene. Jadi, oke tak sabar kok ya. Ini tak sabar. Oke. Aduh, Yang kocah nomel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu mbakone sih. Halah, iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? Ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Ini mungkin juga bisa dicontoh ini ya. Sebenarnya gini Mas, jadi masyarakat itu bisa usul Bisa usul. ke dinas Betul. terkait. Misalnya karena di BCAT ini sudah kita kampanyekan informasinya sebegitu terbuka Mas. Jadi bisa misalkan masyarakat atau kelompok tani tertentu ya ingin misalnya usul terkait kurang apa di daerah tersebut. Misalkan lagi tren apa, kemudian belum ada nih wadah untuk pelatihannya. Nah di BCAT ini bisa untuk fasilitasi Iya. itu Mas. Nanti itu usulnya itu ke dinas terkait atau mungkin dari Yang lebih tepatnya ke dinas terkait ya Mas. Dinas terkait. Nanti mungkin bisa disampaikan ke usul ini. Naker gitu ya. Apalagi kerennya lagi kalau udah bilang pakai dana di BCAT aja. Nah, gitu lebih keren lagi tuh. Berarti orangnya udah maju. Betul. Intinya apa yang dibutuhkan oleh daerah setempat itu kalau bisa ya ditampung semua di Pemda. Jadi nanti bisa diusulkan melalui program-program yang didanai pemerintah gitu. Kalau mau keterampilan apa, bilang aja ke Disnakernya, Pak, saya tahun depan kita membutuhkan program ini, tolong untuk direncanakan tahun depan itu bisa diakomodir juga seperti itu. Nanti biar di list gitu ya nanti untuk Iya, prioritas yang mana dulu betul, gitu ya. betul. Jadi bervariasi lah seperti tempat-tempat lain. Kemudian di kesehatan, kalau di kesehatan itu saya lihat di Klaten itu ada program screening hipotiroid. Itu di Rumah Sakit Sarjito. Kuotanya saya kurang tahu berapa, nanti bisa ditanyakan di OPD terkaitnya. 6.500. 6.500. Itu hipotiroid. Kemudian untuk screening kanker serviks juga ada di Lab Kesda. Berapa kuotanya? 4.000-an. 4.000-an ya. Jadi untuk masyarakat Klaten yang kiranya membutuhkan fasilitas tersebut bisa langsung ke tadi Rumah Sakit Sarjito untuk program yang screening hipotiroid maupun kanker serviks di Lab Kesda seperti itu. Dua itu untuk yang fasilitas umum. Kemudian
Di Klaten juga kemarin berhasil mengadakan puskesmas keliling ya, Iya, mobil puskesmas keliling yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Kemudian ada tambahan juga beberapa alat-alat kesehatan untuk menunjang rumah sakit maupun puskesmas tempat. Ya. Dan Ya, pada intinya di program kesehatan ini prinsipnya adalah bagaimana kita menciptakan kesehatan yang lebih berkualitas gitu. Jadi kita punya dana, kita kembalikan ke daerah, dan bagaimana daerah tersebut memanfaatkannya untuk membuat masyarakat ini lebih sehat, untuk membuat fasilitas kesehatan di tempat tersebut lebih meningkat gitu. Yang tadinya rusak bisa diperbaiki, yang tadinya belum ada, misalkan ada pemeriksaan belum ada, itu bisa diagendakan di situ. Kalau belum ada obat ini bisa dibelikan obat tersebut. Jadi benar-benar untuk menambal kekosongan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Prinsipnya seperti itu, Mas. Dan tentunya berlaku untuk semua ya, Mas ya. Tentunya berlaku Tidak untuk semua. hanya yang merokok saja, yang membeli rokok ternyata dimanfaatkan oleh semua gitu. Betul, ya. Karena yang sakit kan tidak hanya yang merokok. Betul. Ternyata merokok itu kan ya ada perokok pasif juga. Perokok pasif juga dampaknya potensi terkena penyakitnya kan juga sama. Betul. Dan di Klaten ini kerennya ternyata yang menjadi fokus utama kegiatannya adalah terkait dengan kesehatan ibu dan anak gitu. Oh iya. Jadi itu yang cukup menarik gitu di sini. Jadi itu tentunya yang mungkin belum banyak masyarakat yang aware ya terkait dengan misalnya screening awal gitu, Mas. Jadi dengan adanya kegiatan itu ya harapannya di BHJAT ini bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat, bisa bermanfaat gitu, Mas. Apalagi di Klaten ini juga ada 155 terkait alat kesehatan, Mas, yang dibagikan mungkin hampir semua puskesmas ya yang ada di Klaten. Jadi ini disesuaikan, misalnya di puskesmas kurang apa, nanti dibelikan melalui dana di BHJAT gitu. Seperti ambulan tadi. Ya. Betul. Yang sekarang juga di puskesmas kan sekarang juga ada rawat inap gitu. Nah, gitu. iya. Fasilitasnya yang kurang Iya. Bisa Nah dari itu mungkin BHJAT ya. masyarakat belum banyak yang tahu bahwa ternyata selama ini berobat di puskesmas itu ada yang menggunakan dana di BHJAT, baik itu alatnya, kemudian dari obat-obatannya gitu. Nah, yang menjadi kendala juga karena dalam sosialisasi di BHJAT ini tidak boleh langsung ke puskesmas gitu. Jadi masyarakat tidak tahu sebenarnya, Mas. Jadi taunya ya melalui sosialisasi seperti ini. Jadi kita jelaskan bahwa ternyata ada loh di situ dari dana di BHJAT. Karena kalau di puskesmas itu kan nggak boleh terkait dengan hasil tembakau gitu dipromosikan di situ kan kurang kurang pas lah. Merokok ilegal di puskesmas kan kurang pas juga ya, saudara. Makanya di tempat lain gitu. Iya, makanya kita manfaatkan media-media seperti ini supaya menjangkau masyarakat yang lebih luas, Mas Aris. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya nih, mungkin dari Pak Andro atau dari Pak Andika ya, bagaimana mekanisme penyaluran BLT di BHJAT bagi buruh pabrik yang berhak menerimanya? Ini seperti apa ini? Mungkin dari Anda juga langsung ke pabriknya atau bagaimana? Nah, jadi sebenarnya, Mas, terkait dengan di BHJAT ini untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kesehatan itu sebenarnya murni semua kendali dari pemerintah daerah. Nah, di peraturan sendiri kita hanya ikut serta, berperan serta aktif dalam penegakan hukumnya gitu. Nah, terkait dengan pemberian BLT ini kemarin kan sempat ada podcast itu dengan bagian hukum ya. Jadi di bagian hukum sendiri sudah merancang sebuah peraturan bupati untuk memfasilitasi bagaimana kriteria yang berhak mendapatkan BLT ini, Mas. Gitu. Dan nantinya harapannya dengan adanya peraturan tersebut bisa lebih tepat sasaran gitu, Mas. Jadi BLT-nya bisa pas untuk yang kalau BLT mungkin fokusnya sekarang ya mungkin untuk buruh-buruh pabrik seperti itu, baru nanti ke masyarakat yang lebih luas lagi seperti itu, Mas. Bersangkutan langsung dengan pengolahan industri, betul. Jadi kita dari Bea Cukai sendiri tidak boleh misalnya untuk milih ini aja yang dapat. Misalkan Mas Andika punya saudara di Klaten, itu nggak boleh. Ayo daftarin gitu, kami nggak boleh, Mas. Seperti itu. Ranahnya dari Pemda. Gitu. Betul. Itu kalau di Pemda setahu saya harus yang berkaitan langsung dengan industri maupun pertanian hasil tembakau. Tidak bisa industri yang selain hasil tembakau, masih seperti itu. Jadi udah dibuatkan payung hukumnya. Iya. Betul. Jadi nanti ada kejelasan hukum, kemudian nanti masyarakat tidak, kok aku nggak dapat gitu. Dan lebih jelas, Mas. Semoga nanti perbumnya saya kurang tahu ya, apakah sudah
terbit atau belum, nanti semoga dengan adanya itu masyarakat lebih pastilah, ada kepastian hukum di situ. Dan juga lebih pas sasaran gitu ya. Iya. Oke, takutnya nanti kan banyak yang protes Mas, karena PLT kan agak sensitif gitu. Kok saya nggak dapat, tetangga saya dapat gitu. Biasanya dikatakan kurang mampu kan, nggak dapat, Gitu. ternyata kan ranahnya beda. Betul. Yang penting dapat MBG. Mas. Iya. betul. Kalau MBG kan semua dapat. Betul. Iya. Lalu untuk mungkin dari Pak Andri ya, bagaimana DPJT dapat digunakan untuk mensosialisasikan ketentuan cukai hasil tembakau kepada masyarakat ini? Seperti tadi. Bagaimana dana DBH dapat mensosialisasikan terutama ini ya, pemahaman terkait cukai maupun rokok ilegal ke masyarakat ya. Iya, betul. Tentunya kita untuk tahun ini kita lebih mengandalkan program-program seperti ini Mas Ari. Program-program yang berbasis media elektronik seperti ini. Karena berdasarkan peraturan terbaru kita masih dibatasi untuk melakukan pertemuan langsung atau mengadakan apa? Tatap muka. Tatap muka. Nah, jadi kita dibatasi maksimal cuma 6 kali. Padahal menurut kami itu ya untuk menjangkau masyarakat pelosok yang tidak mempunyai kuota internet, menurut saya lebih efektif untuk kita datang langsung kemudian kita tatap muka. Nah, untuk media-media seperti ini itu sebetulnya sasarannya lebih ke anak-anak muda, anak-anak yang lebih melek ke teknologi seperti itu ya. Kalau orang-orang tua melihat seperti ini sepertinya pasarnya kurang gitu ya. Lebih ke tatap muka, makanya tahun depan semoga diadakan lagi ya tatap muka Dik ya. Nah, tidak dibatasi lagi 6 maupun maksimal 50 orang kapasitasnya seperti itu. Kemudian sosialisasi lain itu kita juga ada ini Mas Ari, banner-banner di jalan-jalan, spanduk, banner, kemudian stiker juga ada. Jadi media fisik juga kita gempurkan di situ supaya tentunya ditanam atau ditempatkan di traffic yang trafficnya itu lumayan strategis betul sekali. Jadi supaya bisa dilihat banyakkan orang. Kemudian apalagi ya, media elektronik, media cetak, podcast seperti ini kan podcast ya, podcast, radio, YouTube, nah seperti itu. Itu aja sih intinya, bagaimana kita menjelaskan tadi terkait dengan pentingnya cukai untuk pembangunan negeri, tadi bisa untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pemerataan kesejahteraan, bagaimana pentingnya kita untuk menggempur rokok ilegal, karena dengan ada rokok ilegal ini mengurus pendapatan pemerintah yang seharusnya bisa dikembalikan lagi ke masyarakat seperti itu. Jadi untuk mensosialisasikan nggak cuma kita nggak boleh membeli rokok ilegal gitu, tapi juga nanti untuk dampaknya, untuk nanti keuntungannya itu bisa betul. masyarakat ya. Kita lebih menekankan kenapa sih masyarakat itu harus menjauhi rokok ilegal. Oh, ternyata rokok ilegal, ketika saya mengkonsumsi rokok ilegal nanti akan berdampak kepada penerimaan negara. Padahal penerimaan negara itu untuk salah satunya untuk membangun daerah juga melalui dana DPJT. Itu di samping dampak kesehatan ya. Kalau dampak kesehatan kan sudah jelas itu, bahwa yang rokok legal saja berpotensi sangat-sangat merugikan tubuh, apalagi rokok ilegal yang tidak diawasi oleh pemerintah, tidak ada quality control di sana. Seperti itu. Ini juga harus disampaikan kepada masyarakat nanti agar bisa memahami. Ya. Tujuan kita memang seperti itu, supaya masyarakat lebih aware, supaya jangan sampai lagi untuk mengkonsumsi rokok ilegal dan tentunya berpindah kepada rokok yang legal. Iya, betul. Ya, Mas Adi, kamu menambahkan? Jadi memang yang kami sosialisasikan itu bukan jangan berhenti rokok ilegal, tetapi kita kupas lebih dalam lagi kenapa sih rokok itu ada cukainya, kemudian fungsi cukainya untuk apa. Nah, ini bisa dijelaskan gitu ya. Oke, betul. Nah, kemudian dari hasil cukai itu untuk apa? Kemudian setelah cukainya terkumpul, ternyata ada beberapa persennya yang dikembalikan ke daerah melalui DPJT tadi, Mas. Jadi kalau kita misal sampaikan ke masyarakat jangan rokok yang ilegal, nanti lah ngopo biasanya masyarakat itu. Nah, lah ngopo kan murah. Ya, gitu. Nah, kalau kita harapannya kita jelaskan jadi biar lebih mengena gitu, Mas, lebih sadar gitu. Sadar, betul, ya. Jadi kalau kita hanya melarang gitu kan, masyarakat juga bertanya-tanya lah kenapa kok nggak boleh gitu. Nah, melanggar hukum nanti juga kerugian yang betul ketika kita mengkonsumsi
ilegal. Nah, ini juga disampaikan ke masyarakat. Betul, gitu. betul. Dan itu yang terus kami highlight atau kami sampaikan terus ya Mas ya, terkait dengan DBHJAT ini juga, kemudian terkait dengan dampak-dampaknya apa sih kalau membeli dengan rokok ilegal. Dan gitu. hukumannya Dan ya. hukumannya. Hukumannya Ini, juga. ini seperti apa bisa disampaikan lagi nih biar nanti masyarakat juga yang mendengarkan juga Oh iya. tentang nanti ketika Tentang- ditemukannya rokok ilegal Oke. di warungnya atau mungkin Oke. seperti apa ini? Baik terkait dengan tindakan atau pelanggaran hukum yang akan Sanksikan, disangsikan kepada terutama penjual atau retail-retail yang menjual rokok ilegal, kemudian distributor, kemudian produser, ini itu akan dikenakan pidana penjara 2 sampai 10 tahun ya, Dik ya. 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun dan denda 2 sampai 10 kali 2 nilai sampai 10 cukai. kali nilai cukai seperti itu. 2 sampai 10 kali nilai cukai. ya, tergantung nanti pengadilannya yang menentukan seperti itu. Tapi untuk tindakan awal biasanya kita menawarkan biasanya Bea Cukai akan menawarkan namanya ultimum remedium atau penggunaan pidana ini sebagai upaya terakhir. Jadi kita lebih mengedepankan hukuman administratif berupa pembayaran nilai cukai sebesar 3 kali. Dan 3 kali itu nilainya besar Mas Ari, Besar, ya. jangan disepelekan 3 kali. Bahkan karena 3 kali nilai cukai itu banyak pedagang-pedagang kecil itu yang malah bangkrut. Iya, pastinya. Nah, mereka cuman berpikir bahwa saya menjual rokok ilegal dengan keuntungan jangka pendek yang lumayan, tapi ternyata di belakang dia malah kena sanksi 3 kali nilai cukai. Nah, otomatis dendanya sampai puluhan bahkan ratusan juta bagi orang yang bahkan sampai ada yang menimbun gitu, jutaan batang. Wah, itu cukainya itu hitungannya per batang ya? Per batang. Nggak perbungkus ya? Per batang. 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 Luar biasa. Kalau dikalikan 3 udah berapa? Dan itu terjadi Mas kemarin Iya. di bulan yang lalu ya. Iya. Ada di sebuah daerah di selatan, paling selatan lah. Di Selatan. daerah Soloraya itu ada satu toko yang Iya. menimbun. Kabupaten Klaten atau mungkin di Bukan, di Bukan luar Klaten. Klaten. Klaten aman Mas Ari. Aman ya? Nah, itu kedapatan menyimpan 1,6 juta batang. Buset. Itu orang pribadi ya, bukan Orang pribadi, perusahaan. satu orang itu Mas. Iya. Dan itu kemarin sudah kami serahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut karena yang bersangkutan untuk membayar dendanya juga saya rasa cukup susah ya Mas ya, karena 3 sudah miliar ya? 3 miliar. 3 miliar. miliar. 3 miliar. Orang Betul, pribadi pedagang warung kelontong didenda 3 miliar, bagaimana? Kan sayang ya Mas, maksudnya gara-gara berjualan rokok kemudian malah kedepannya masalahnya panjang gitu. Ya, ini Panjang. jadi pelajaran untuk para pendengar dan juga Iya. pemirsa. ini Betul. ya. Jadi Ketika mungkin Kabupaten kalau Klaten ini ya. ada yang menawari misalnya sales-sales nakal itu mending langsung ditolak saja Mas. Betul. Daripada urusan kedepannya ribet pasti. Ya, apalagi Pak Menteri yang baru ini sedang menggencangkan benar-benar mengencangkan gempur rokok ilegal ini sehingga Iya. ruang dari pedagang ilegal ini sangat-sangat akan terbatas. Bahkan dari Pak Menteri pun tidak ada toleransi Mas. Tidak ada toleransi, tidak toleransi. Rokok Lebih tegas ilegal. lagi gitu ya. Lebih tegas Betul. lagi, betul sekali. Baik. Juga mungkin dari warung-warung kelontong ini jangan sampai nanti tergiur oleh sales-sales yang akan gitu ya. Nah, betul. pengennya untung tapi cuma sesaat gitu Betul, ya. Nanti untung saat. kerugiannya wah luar biasa. Luar Nanti biasa. bisa rugi secara material dan juga mungkin dari Material juga pasti. Betul. dari mungkin hukum juga ini ya, wah ya terjerat hukum kan gitu. Betul. Ya. Sebenarnya yang lebih bagus lagi Mas, misalnya ada sales yang menawarkan gitu, pedagang itu lebih baiknya lapor ke kami Mas. Itu lebih baik lagi. Jadi harapannya memang masyarakat itu berperan serta aktif Mas. Jadi Yeah. dengan adanya disosialisasikan seperti ini, kalau misalkan ada masyarakat yang mengetahui terkait peredaran rokok ilegal, itu harapannya masyarakat banyak yang melapor. Dan untuk saat ini sudah mulai banyak yang melapor. Sudah Mas. banyak melapor. Berarti ini juga sosialisasinya berhasil ini. Salah satu Alhamdulillah, indikator Mas, berhasil. salah satu indikatornya itu. Iya, Yang melaporkan itu rata-rata ya warung yang menjual rokok legal kan gitu. Karena tetangga sebelah jual rokok ilegal untung banyak, dia sebagai orang yang mencari keuntungan pasti terpengaruh ya. Iya. Wah, ini kok jual rokok ilegal laris terus, saya Saya rokok berusaha ilegalnya taat malah hukum, gitu. saya yang taat hukum menjual rokok legal malah penurunan Penjualan. omset. Berarti ya, gitu. Kayaknya rata-rata yang melaporkan ke kita itu adalah ya seperti itu, toko-toko yang menjual rokok ilegal. Dan ada juga
masyarakat yang resah. Di situ ada misalkan ada anak-anak kecil yang sudah mulai banyak belajar merokok gitu. Dan ternyata beli rokoknya yang rokok-rokok ilegal yang murah gitu. Nah, itu masyarakat juga ada yang lapor juga. Nah, ini itu sudah juga masyarakat sudah ikut peran aktif gitu. Sudah, ya. Oke. Ini jadi karena nanti seandainya pun untuk yang mempunyai warung-warung retail gitu ya, seandainya nanti ada sales yang menawarkan rokok ilegal, nah ini tindakannya seperti apa? Apa yang harus dilakukan ini bisa disampaikan ini. Ketika warung kemudian didatangi sales, tindakan apa yang perlu dilakukan? Iya. Harus bagaimana? Sikapnya harus bagaimana? Sikapnya ya udah, kalau saya jadi penjualnya, saya minta nomornya. Terus setelah dapat nomornya, kita hubungin bea cukai terdekat atau satpol pp terdekat atau pemda terdekat. Kita informasikan bahwa Pak, ini ada sales rokok ilegal yang menawarkan rokok ke saya. Nah, kemudian dipancinglah itu si sales bilang, Pak, saya mau ngambil barang, gitu aja. Ketika dia datang, kita juga datang di situ sudah. Gitu. Kemudian modelnya kayak jebak gitulah, jebak sales yang ilegal. Kalau saya seperti itu. Juga dia, jadi informan, ya. Tapi sebenarnya yang mungkin yang paling utama ya, yang pertama ditolak dulu, Mas. Iya, ditolak dulu. Baru nanti bisa mungkin diinformasikan atau difoto mungkin ya, nanti difoto. Foto pelaknya. Foto pelaknya. Di video juga bisa. Nanti diinformasikan juga di daerah mana ada Sherlocknya juga, itu lebih bagus lagi, Mas. Tapi kalau omong jebak tadi juga bagus. Dan mungkin masyarakat takut ya mungkin ya kalau mau melapor ya, masyarakat tentunya tenang saja. Bagi yang melaporkan nanti akan kami rahasiakan identitasnya dan tentunya tidak akan ikut urusan lagi, Mas, ke depannya nanti. Takutnya kan dari masyarakat nanti ketika kita lapor nanti, wah saya terbawa nanti jadi apa namanya seperti jadi saksi enggak? Ini tidak ya. Tugasnya dia cuman memfoto dan menginformasikan titiknya saja bahwa di sini menjual rokok ilegal, ini buktinya. Sudah sampai itu aja. Kemudian tim kami yang akan datang ke sana. Dan pasti akan kami tindak lanjuti, Mas. Ya. Oke, baik, terima kasih ini informasinya untuk Pak Andika dan juga Pak Andrew ini ya. Oke, baik. Dan untuk para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, sekarang juga ini waktu yang membatasi ya di tema kita yang cukup menarik, yaitu mengoptimalkan DBHJAT untuk petani tembakau, buruh pabrik serta masyarakat Kabupaten Klaten ya. Ini mungkin sekarang di yang terakhir ini ini yang terakhir mungkin untuk yang bisa disampaikan kepada masyarakat ini. Oke. Closing statementnya mungkin dari Pak Andrew. Oke, siap Pak Ari. Baik, untuk masyarakat Klaten, kita tadi sudah membahas bagaimana dana DBH ini untuk mengoptimalkan terutama dananya untuk kepentingan masyarakat daerah ya. Walaupun kita tahu bahwa cukai nanti akan berdampak lagi ke daerah masing-masing, kita di sini, saya dan Andika di sini sebagai bea cukai bukan menghimbau masyarakat untuk merokok. Karena merokok dapat penerimaan kembali daerah, bukan seperti itu. Karena prinsip cukai merupakan pembatasan konsumsi. Jadi kita di sini sekaligus mensosialisasikan bahwa rokok itu, cukai itu bertujuan untuk membatasi konsumsi. Jadi bagi yang tidak merokok, jangan kemudian merokok gara-gara wah ternyata cukai bisa membangun daerah ya, bukan seperti itu. Tujuan kita yang tidak merokok ya tidak merokok. Jadi kita berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Yang tidak merokok ya ketika melihat ada peredaran rokok ilegal ya melapor, seperti itu. Bagi yang merokok ya lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi rokoknya, karena rokok merugikan kesehatan, merugikan industri, merugikan negara, seperti itu. Jadi mindsetnya lebih terbangun lagi. Oh, jadi sadar dia. Jadi dia beralih dari rokok ilegal ke rokok yang legal. Bagi para pelaku ilegal, ruang kalian semakin sempit, bertobatlah. Sebelum terlambat. Kami siap memfasilitasi segala perizinan. Kalau misalkan kalian ini mau beralih ke yang legal, silahkan datang saja ke bea cukai terdekat. Nanti kita akan bantu segala perizinannya, kita akan asistensi sampai nanti perizinannya jadi, Mas. Dan segala prosesnya gratis. Dan segala prosesnya gratis, tidak usah khawatir. Oke, baik. Dari Pak Andika mungkin singkat, Pak Andika. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Klaten yang sudah selama ini berperan serta aktif terkait dengan operasi gembur rokok ilegal ini.
Kemudian saya berpesan juga bagi yang berjualan, lebih baik berjualan yang legal-legal saja, untung sedikit tapi aman, hatinya tenang gitu, daripada mencoba untung yang banyak tapi ternyata yang dijual itu adalah barang yang ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, bagi masyarakat yang mengetahui informasi terkait dengan rokok ilegal bisa langsung disampaikan ke kami melalui media sosial kami, juga bisa di @beacukai_surakarta, kami ada di Instagram, di Facebook, atau bisa melalui line WhatsApp kami di 0896 980 50.000 atau 50-nya 4 kali. Atau selain itu juga bisa lapor juga ke Satpol PP Kabupaten Klaten juga bisa. Monggo, dan tenang saja, identitas Bapak Ibu akan kami rahasiakan. Betul. Baik, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa RSP Klaten. Demikian sudah kita simak perbincangan kita terkait dengan tema kita, mengoptimalkan BPHJT untuk petani tembakau, buruh pabrik serta masyarakat di Kabupaten Klaten ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Andri dan juga Pak Andika. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga bisa bermanfaat untuk perbincangan kita dan kita akan akhiri perjumpaan kita. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal, bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo, Rokok ilegal itu kepiye? walah ngene. Do, sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Woi, Aja. aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Jadi, oke tak jalan kok ya. Ini tak jalan kok. Oke. Aduh, Yang kocah nom, hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah, iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Stay tuned, 91.6 FM. Iyo siaran publik daerah Kabupaten Klaten.